Umi, aku penasaran, kenapa setiap lebaran kita selalu harus mudik ke rumah nenek? Bukankah sekarang sudah ada teknologi yang bisa bikin kita tetap dekat, meski jarak jauh? Memang, teknologi sudah memudahkan komunikasi. Tapi mudik itu bukan sekadar soal ngobrol lewat layar. Mudik adalah tradisi yang mengajarkan kita untuk kembali ke akar, mengingat asal-usul kita, dan mengokohkan tali persaudaraan. Setiap kali pulang ke kampung, kita merasakan hangatnya cinta keluarga yang tak tergantikan oleh apapun. Di usia 20, aku mulai memahami bahwa mudik itu ibarat perjalanan spiritual. Saat kita meninggalkan hiruk-pikuk kota, kita menemukan ketenangan dalam keakraban kampung halaman. Kita bertemu kembali dengan kenangan masa kecil, mendengar cerita-cerita lama, dan merasakan pelukan kasih sayang yang memberi kekuatan untuk menghadapi kehidupan. Jadi, mudik itu bukan hanya tentang perjalanan fisik, tapi juga tentang mengisi kembali jiwa. Betul sekali sayang. Mudik mengajarkan kita untuk mensyukuri setiap detik kebersamaan. Rasulullah pernah bersabda bahwa menjaga silaturahmi adalah ladang pahala dan rahmat. Setiap kali kita berjumpa dengan keluarga, terutama yang sudah lama tak bertemu, kita membuka pintu keberkahan dalam hidup kita. Aku juga merasa begitu. Waktu kecil, aku sempat tidak mengerti mengapa harus ada ritual mudik itu, tapi seiring bertambahnya usia, aku menyadari bahwa setiap langkah perjalanan itu mengandung makna. Bukan hanya soal kembali ke rumah, tapi juga menemukan jati diri dan menguatkan ikatan batin. Tapi Umi, apakah ada kisah teladan dari para pendahulu yang menjadikan mudik sebagai momen penting? Mungkin ada cerita pahlawan yang rela melewati rintangan demi sampai ke kampung halaman. Memang, di setiap tradisi selalu ada cerita teladan. Misalnya, banyak orang tua kita yang rela menempuh perjalanan jauh dengan segala keterbatasan demi berkumpul dengan keluarga. Itu adalah bukti betapa besar cinta dan keikhlasan dalam hati mereka. Kisah itu mengajarkan kita untuk selalu menghargai setiap momen bersama keluarga, karena itulah sumber kekuatan dalam hidup. Dan jangan lupa, mudik juga mengingatkan kita bahwa hidup itu penuh ujian. Kadang kita harus melewati jalan yang terjal dan macet, namun setiap rintangan itu membawa pelajaran tentang kesabaran, ketabahan, dan keikhlasan. Seperti kata pepatah, setelah hujan pasti ada pelangi. Wah, aku jadi makin semangat untuk mudik sekarang. Aku ingin belajar banyak dari setiap perjalanan, supaya suatu hari nanti aku bisa menginspirasi orang lain dengan cerita-cerita dari kampung halaman. Itulah semangat yang harus selalu dijaga. Mudik bukan hanya tentang pulang secara fisik, tetapi juga tentang pulang ke dalam diri, mengenali kembali nilai-nilai luhur yang telah ditanamkan sejak kecil. Setiap perjalanan mengandung rahasia kecil yang jika kita pahami, bisa membimbing kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kita harus selalu ingat, dalam setiap perjalanan pasti ada hikmah. Jadi, mari kita nikmati setiap momen, baik yang penuh tawa maupun yang penuh ujian, karena semua itu adalah bagian dari rencana indah Sang Pencipta. Umi, aku sudah menyiapkan daftar hadiah untuk nenek dan juga beberapa teman dari kampung. Aku ingin mereka tahu bahwa aku selalu ingat mereka meski jauh di kota. Bagus sekali Aisyah. Ingat, setiap hadiah itu adalah simbol cinta dan perhatian. Tapi yang terpenting bukanlah banyaknya barang yang dibawa, melainkan niat yang tulus untuk berbagi kebahagiaan dan keberkahan. Aku sudah mengecek semua barang bawaan di mobil. Kita bawa hanya yang perlu, supaya perjalanan kita tidak terbebani. Dalam hidup, seperti dalam persiapan mudik, kita harus pandai memilah antara yang penting dan yang sekadar menambah beban. Tepat sekali Akbar. Barang bawaan yang berlebihan bukan hanya menghabiskan ruang, tapi juga bisa mengganggu ketenangan pikiran. Seperti halnya hati, kalau terlalu penuh dengan hal-hal yang tak perlu, kita sulit untuk fokus pada yang benar-benar bermanfaat. Jadi Umi, bagaimana cara memilih barang yang bermanfaat? Apa saja kriteria yang harus kita perhatikan? Pertama, tanyakan pada diri sendiri, apakah barang ini memiliki makna atau fungsi yang nyata. Kedua, pikirkan apakah barang itu akan membantu atau mengingatkan kita pada nilai-nilai kebaikan. Misalnya, baju yang sudah dipakai sejak kecil,
tapi selalu mengingatkan kita pada momen kebersamaan keluarga, bisa jadi lebih berharga daripada barang mewah yang cepat usang. Aku pernah membaca kisah seorang pebisnis sukses yang mengatakan, kebahagiaan tidak datang dari banyaknya barang, tapi dari sedikitnya beban. Itu juga berlaku untuk perjalanan, kita belajar untuk melepaskan yang tidak penting, dan fokus pada esensi kehidupan, cinta, keikhlasan, dan syukur. Wah, jadi setiap barang yang kita bawa harus punya cerita dan makna. Aku jadi ingin menyusun daftar hadiah yang bukan hanya lucu, tapi juga penuh filosofi. Betul Aisyah, setiap hadiah, setiap barang, adalah perwujudan niat baik kita. Misalnya, buku cerita yang kamu pilih untuk adik-adik di kampung, bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai alat untuk menanamkan nilai-nilai moral dan keagamaan sejak dini. Dan bagi aku, membawa oleh-oleh dari kota yang punya nilai sejarah atau budaya bisa menjadi jembatan antara dua dunia, modernitas dan tradisi. Hal itu mengingatkan kita bahwa kemajuan tidak harus mengorbankan akar budaya dan nilai spiritual. Persiapan fisik memang penting, tapi jangan lupa persiapan hati. Sebelum berangkat, mari kita sempatkan waktu untuk merenung, berdoa, dan memohon petunjuk dari Allah agar perjalanan kita diberkahi. Dengan hati yang tenang, setiap langkah kita akan lebih berarti. Jadi, selain mengepak koper, kita juga harus mengepak hati dengan kebaikan ya Umi. Itu kayak bawa barang spiritual, yang gak terlihat tapi selalu ada. Iya Aisyah, dan barang spiritual itu kadang lebih berat daripada koper fisik. Makanya, persiapan hati itu harus dilakukan dengan serius. Mari kita gunakan momen ini untuk mengingat kembali nilai-nilai luhur yang selama ini menjadi landasan hidup kita. Setiap langkah dalam perjalanan ini adalah pelajaran, dari menyusun barang, memilih apa yang penting, hingga menyiapkan hati dengan doa, semuanya mengajarkan kita untuk hidup sederhana dan penuh rasa syukur. Itulah rahasia sebuah perjalanan yang penuh berkah. Aku jadi semakin mengerti, Umi, persiapan bukan hanya soal fisik, tapi juga soal mental dan spiritual. Aku mau belajar terus supaya suatu hari nanti aku bisa menginspirasi orang lain dengan apa yang telah kupelajari. Dan aku pun, di usia 20, aku sadar bahwa perjalanan hidup adalah tentang menemukan keseimbangan antara ambisi dan keikhlasan. Kita harus terus belajar untuk memilih yang bermanfaat dan melepaskan yang hanya menambah beban. Kalian adalah contoh nyata bahwa generasi muda bisa menjaga tradisi dengan cara yang cerdas dan penuh rasa. Mudik kali ini bukan hanya soal kembali ke rumah nenek, tapi juga tentang pulang ke dalam diri, mengenali kembali apa yang benar-benar berarti. Dengan begitu, setiap perjalanan akan selalu membawa berkah dan inspirasi. Anak-anak, ada sesuatu yang ingin Umi sampaikan sebelum kalian berangkat. Apa itu Umi? Ada perubahan rencana Umi. Iya nak, ayah dan Umi tidak bisa berangkat bersama kalian hari ini. Ayah ada pekerjaan mendadak yang harus diselesaikan. Kami baru bisa menyusul besok. Hah, jadi kita berangkat duluan? Berarti aku yang harus memastikan perjalanan kita lancar. Iya Akbar, Umi percaya kamu bisa menjaga Aisyah dengan baik. Kalian tetap hati-hati di perjalanan. Ingat pesan Umi, jaga akhlak dan kesabaran, terutama kalau nanti kena macet. Aku jadi agak sedih kalau ayah dan Umi nggak ikut dari awal. Sayang, perjalanan ini juga bagian dari pembelajaran buat kalian. Kalian bisa belajar mandiri dan memahami bahwa dalam hidup, kadang rencana berubah, dan kita harus siap menghadapinya dengan lapang dada. Jangan khawatir, Aisyah. Aku akan menjagamu. Lagi pula, kita tetap bisa komunikasi sama Umi dan Ayah sepanjang perjalanan. Iya sih, tapi nanti kalau kita udah sampai di rumah nenek, aku mau ayah dan Umi segera nyusul. Pasti nak, insya Allah, besok Ayah dan Umi akan menyusul. Kalian berdua berangkat dengan hati yang ringan ya. Baik Umi, kami akan berhati-hati. Doakan perjalanan kami lancar. Selalu nak. Semoga Allah menjaga kalian sepanjang perjalanan. Tak semua sudah siapkan. Aku udah cek koper, oleh-oleh, camilan, charger HP, dan bantal leher. Kayaknya kamu lebih siap daripada aku.
Tapi ingat, yang paling penting bukan barang-barangnya, tapi kesiapan hati dan pikiran kita untuk perjalanan ini. Maksudnya? Maksudnya, perjalanan mudik itu seringkali penuh kejutan. Bisa jadi kita kena macet, cuaca berubah, atau ada hal-hal tak terduga. Kalau kita nggak siap secara mental, nanti malah jadi stres sendiri. Oh, jadi harus tetap tenang dan sabar ya? Betul, ini kayak perjalanan hidup. Kalau kita cuma fokus sama tujuannya, kita bakal kehilangan banyak pelajaran berharga di sepanjang jalan. Wah, kayaknya mudik kali ini bakal banyak pelajarannya. Pastinya. Nah, ayo kita berangkat, petualangan dimulai. Kamu udah siap? Udah Kak. Umi, kami berangkat duluan ya. Kalian hati-hati ya. Baik Umi, Assalamualaikum. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam anak-anak. Kak, kenapa sih dalam Islam perjalanan itu sering disebut sebagai ibadah? Bukannya ibadah itu lebih ke sholat, puasa, zakat? Itu ibadah dalam bentuk yang umum. Tapi perjalanan juga bisa menjadi ibadah kalau niat kita baik. Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa perjalanan yang dilakukan dengan niat baik, seperti silaturahmi atau mencari ilmu, bisa bernilai ibadah. Berarti, kalau kita mudik dengan niat baik, kita juga dapat pahala. Tepat sekali. Makanya, sepanjang perjalanan ini, kita harus tetap menjaga akhlak, bersikap sabar, dan berusaha memberi manfaat ke orang lain. Aku jadi makin semangat buat perjalanan ini. Aku mau belajar sebanyak mungkin. Itu semangat yang bagus, Aisyah. Kita nikmati setiap detik perjalanan ini, karena setiap detiknya penuh hikmah. Kak, kita udah berapa lama di sini? Kayaknya nggak gerak-gerak deh. Baru juga setengah jam, Aisyah. Biasanya kalau mudik kayak gini, macetnya bisa berjam-jam. Kalau begini gimana kita bisa sampai cepat di rumah nenek? Nah, disinilah kita belajar tentang sabar. Rasulullah sering menekankan betapa pentingnya kesabaran dalam hidup. Kita nggak bisa mengubah keadaan, tapi kita bisa mengubah cara kita menyikapinya. Jadi, aku harus tetap tenang dan menikmati perjalanan ini. Benar, justru dalam momen seperti ini kita bisa belajar banyak. Coba lihat orang-orang di sekitar kita. Ada yang sabar, ada yang marah-marah. Kita bisa pilih mau jadi yang mana. Kalau gitu, aku pilih sabar aja deh. Tapi biar nggak bosan, kita ngobrol apa ya? Gimana kalau kita cerita tentang perjalanan yang pernah dilakukan Rasulullah? Seperti hijrah dari Mekah ke Madinah. Wah, itu cerita yang seru. Ayo ceritakan Kak. Jadi, waktu itu, Rasulullah dan para sahabatnya menghadapi tekanan luar biasa di Mekah. Kaum Quraisy nggak suka dengan dakwah Islam, jadi mereka menyiksa dan menghalangi orang-orang yang beriman. Sampai akhirnya, Allah memerintahkan Rasulullah untuk hijrah ke Madinah. Tapi hijrah itu nggak mudah kan? Betul, Rasulullah dan Abu Bakar harus bergerak diam-diam karena kaum Quraisy berencana membunuh beliau. Bayangin, mereka harus meninggalkan rumah, harta, dan semua yang mereka cintai demi menyelamatkan iman mereka. Wah, berarti kita yang cuma kena macet ini nggak ada apa-apanya dibanding perjuangan Rasulullah. Iya, benar. Dan coba bayangin, Rasulullah harus sembunyi di Gua Sur selama 3 hari karena dikejar-kejar musuh. Saat itu, Abu Bakar sampai ketakutan, tapi Rasulullah menenangkan beliau dengan berkata, "Jangan takut, Allah bersama kita." Masya Allah, aku jadi merinding dengernya. Rasulullah beneran punya keyakinan yang kuat ya. Sangat kuat. Bahkan ketika akhirnya beliau dan Abu Bakar berhasil keluar dari gua dan melanjutkan perjalanan ke Madinah, mereka masih harus melewati padang pasir yang panas dan berbahaya. Bisa kena dehidrasi, kelaparan, bahkan diserang musuh. Tapi akhirnya mereka sampai juga di Madinah kan? Betul, dan di sana, Rasulullah disambut dengan penuh cinta oleh penduduk Madinah. Mereka bahkan bernyanyi, Tola al-Badru, alaina, sebagai bentuk kegembiraan menyambut Nabi. Perjalanan yang berat itu akhirnya membawa keberkahan besar. Aku jadi malu. Tadi aku ngeluh cuma gara-gara macet. Padahal Rasulullah harus menghadapi tantangan jauh lebih berat. Itu sebabnya setiap perjalanan harus kita maknai.
Bukan cuma soal sampai ke tujuan, tapi juga tentang bagaimana kita menghadapi rintangannya. Kalau gitu aku harus lebih sabar. Ini juga bagian dari perjalanan yang bisa aku ambil hikmahnya. Nah, itu dia. Sekarang, biar makin semangat, gimana kalau kita nyanyi, Tola Al-Badru, Alaina, bareng? Wah, ide bagus. Ayo kita nyanyi.